Musim akan selalu berganti ya, Tuhan menolong selalu ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan memberkati. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan ya, Tuhan selalu menolong dalam setiap apapun yang kita hadapi. Tuhan tidak pernah tinggalkan buat kita. Puji Tuhan. Mungkin sebentar ada Pak Hendra untuk bawa dalam doa. Kalau nggak ada, Ibu Manalu bawa kita dalam doa untuk pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu yang terus boleh kami rasakan sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang indah ini kami boleh datang di hadirat-Mu yang kudus Bapa. Bapa yang baik, kuduskan hati dan pikiran kami. Bahkan Tuhan, Engkau yang memberkati kiranya Tuhan, setiap yang ambil bagian di dalam ibadah ini. Ibu Lydia, Tuhan sebagai pemuji dan penyembah. Bahkan Tuhan, hamba-Mu Bapak Hari Samosa Tuhan akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kami merindukan Tuhan terus urapan-Mu yang mengurapi kami semua yang ada di Zoom ini Bapa. Bapa yang baik, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau yang tidak pernah berhenti untuk memberkati dan melindungi kami. Kami wajib Tuhan untuk terus datang bersujud di hadirat-Mu. Kami wajib beribadah kepada Engkau ya Bapa, ya Allah Tuhan kami. Kami menyembah dan meninggikan nama-Mu.
memuliakan namamu yang kudus Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memakai kehidupan kami. Berkati Tuhan jaringan yang kami pakai saat ini. Kami rindu Tuhan. Biar jamahanmu Tuhan yang memberkati jaringan yang kami pakai. Agar kiranya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini boleh berlangsung dengan baik dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan ya, kita akan pujian sekali lagi dan kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita nyanyikan Tuhan Yesus setia ya, dia menjadi sahabat kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus setia, dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus tetap setia. Biarpun apa yang terjadi, Tuhan tidak pernah tinggalkan buat kita. Puji Tuhan, sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan kembali. Seberapa kita yang datang, ya kita bersyukur lah ya. Kita bisa ada dan bisa bersama-sama untuk datang ke hadirat Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan sebentar. Biar boleh menjadi bekal kembali kekuatan kita untuk kita menghadapi ya masalah-masalah yang sulit sekali ya saat-saat ini. Kalau kita lihat ya, waduh rasanya begitu menakutkan ya. Tapi kita bersyukur ya, Tuhan selalu menolong buat kita. Saya serahkan kepada Pak Hari ya, untuk sebentar kita dengarkan firman Tuhan kembali. Ya, silakan Boksu Hari Sanosa. Tuhan berkati. Shalom semua bapak-bapak, ibu-ibu. Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi. Selamat bertemu lagi. Salah ngomong. Oke, semua sehat. Amin. Foni Kumala, Ibu Foni ya. Thank you, terima kasih. Judul kita ini malam atau ini sore ya. Dan kita di gereja selalu memuji Tuhan. Ya, saya cuma ambil satu aja, banyak semua, boleh katakan semua puji-pujian yang barusan dinyanyikan oleh Ibu Lydia juga sama ya. Yang satu lagu yang sudah lama, di saat saya jadi WL juga sudah saya nyanyikan. Maka saya pertanyakan, walaupun saya cuma ambil satu judul, ku mau cinta Yesus selamanya. Saya pertanyakan, apa benar? Masing-masing jawab sendirilah. Saya nggak punya hak untuk menghakimi atau apa ya, nggak tahu ya. Saya cuma kenapa keluar judul ini, karena saya juga dulu sebelum jadi hamba Tuhan. Sepertinya orang lihat saya gagah perkasa di mimbar, semuda-mudanya, dan mengatakan kepada orang-orang dengan puji-pujian harus percaya dan lain sebagainya. Jangan kamu khawatir dan lain sebagainya. Tuhan Yesus setia. Cuman kadang-kadang sekarang
ketika persoalan jatuh pada kita, terlebih di saat kita usia sudah lanjut, rasanya perlu dipertanyakan lagi nih. Karena saya ya, disclaimer dulu ya, saya, saya pertanyakan kepada diri saya, apakah selama ini dari dulu pelayan jadi WL, jadi hamba Tuhan, dengan tanda kutip ya, membohongi jemaat. Mungkin ada yang nggak terima bahasa ini, tapi saya nggak punya bahasa lain. Karena ternyata yang kita katakan jangan khawatir, jangan kamu takut, Tuhan Yesus setia dan lain sebagainya, aku mau cinta Yesus dan lain sebagainya. Itu semua kita lagi, menurut saya ya, kita lagi ngebohongin jemaat. Kenapa? Karena ketika persoalan menimpa kepada kita, maka urusannya lain lagi tuh. Saya nggak bilang semua sama dengan saya lagi bilang saya ya. Jadi kalau tidak ya puji Tuhan. Semua firman Tuhan, semua puji-pujian yang kita nyanyikan, apalagi ku mau cinta Yesusku, berarti bukan orang lain. Mau, punya hasrat, punya keinginan, cinta, itu cinta kepada orang, atau siapa oknum yang kita sayangi dan lain sebagainya, kita hormati dan lain sebagainya. Oknum ini adalah Yesus di sini fokusnya. Selamanya. Nah ini, nyanyi gampang. Ku mau cinta Yesus selamanya. Gitu. Karena kenyataan, saya tidak bilang yang lain. Saya harus ngomong jujur-jujur aja. Disclaimer ya, sekali lagi ya. Saya tidak ngomong orang lain, saya ngomong diri saya sendiri. Ketika persoalan jatuh pada saya beberapa waktu yang lalu kembali sakit lagi, saya masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Saya bertanya pada diri saya sendiri, betul nggak saya cinta Yesus? Karena cinta itu memberi, cinta itu mengikuti apa yang kita cintai gitu. Kata-kata yang kita cintai. Nah, kenyataan ketika eh, persoalan menimpa saya juga tumbang gitu. Walaupun bahasa tumbang ini bisa-bisa beda-beda ya. Karena firman mengatakan kita akan terjatuh tapi tidak tergeletak. Ya puji Tuhan nggak sampai tergeletak sih. Tapi jatuh juga gitu. Nah, maka mulailah kita bertanya. Saya bertanya, cinta mula-mula saya di mana? Kemana tuh cinta mula-mula yang berapi-api itu? Kemana Roh Kudus yang mengurapi kita semuanya? Seolah-olah jauh semuanya. Ada sebuah cerita yang saya ceritakan di Zoom saya, di TikTok saya. Ada seorang bapak miskin, dia nggak punya rumah, lalu dia berusaha mengumpulkan kayu-kayu bekas untuk membuat sebuah rumah sederhana sekali. Dengan susah payah dia bekerja berminggu-minggu, akhirnya jadilah rumah itu tersebut. Ketika dia mau menikmati rumah itu, rumahnya disambar petir, kebakar habis. Dia berteriak, Tuhan, mengapa? Apa salah saya? Apa dosa saya? Nggak ada jawaban. Dia kecewa habis dengan Tuhan. Saya percaya banyak orang Kristen juga banyak yang kecewa habis dengan Yesus. Karena doa keinginannya dia tidak terjawab di saat dia butuh. Seolah-olah Tuhan biarkanlah bahasanya begitu ya, atau izinkan. Sementara kita nyanyi di gereja dengan lagu-lagu yang kedengarannya luar biasa. Seolah-olah kita dipercaya betul. Padahal selalu saya lihat jemaat ya. Banyak yang hanya mengikuti WL aja. Suruh berdiri, berdiri. Suruh tepuk tangan, tepuk tangan. Suruh angkat tangan, angkat tangan. Udah amin, amin.
Padahal tepuk tangannya juga tanpa ekspresi, hanya begini aja. Murid juga gak nyanyi kok. Tinggal WL sendiri asik dengan para singers, dengan asiknya sendiri, tapi puji-pujian tidak menjamah sampai ke dalam hati jemaat. Jemaat tetap dengan persoalannya masing-masing. Tetap dia pulang juga dengan beban masing-masing. Jadi gereja tidak menyelesaikan apa tidak memberikan jawaban gitu. Hanya memperingatkan soal ya mungkin kolektor dan lain sebagainya. Jangan lupa lah itu aja bahasan. Karena itu memang penting. Karena sekarang ongkos makin hari makin besar. Jadi ya masing-masing punya kesulitan. Nah ini persoalannya sekarang. Di saat kita mengalami persoalan, tetapkah kita mau cinta Yesus selamanya? Maka saya ulang, saya tanya, apa benar gitu? Karena itu perlu diuji di saat kita mengalami problem yang sangat tidak mengenakan. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, semua orang yang datang ke rumah maupun yang besuk saya di rumah sakit. Makan Pak Hari, makan Pak Hari. Dalam hati saya tahu kok harus makan. Tapi saya nggak bisa makan. Lihat makanan muak gitu. Enek bahasanya, enek ya. Mual, enek ya. Jadi gimana gitu? Jadi dengan orang suruh makan-makan jadi sebel sendiri gitu. Istilah. Lu orang tahu apa? Gue juga tahu harus makan. Akibatnya tahu nggak? Saya dari 85 kilo. Sekarang tinggal 51 ya hari. Tinggal tulang sama kulit. Cuma orang ketemu, Pak Haryo kurus amat nih. Ya habis gimana ya? Nggak bisa makan. Bukan nggak mau makan. Mau makan. Cuman bagaimana? Obat-obatan tidak menolong. Bahkan ada obat-obat yang bahkan bahasanya apa ya? Beradu ya. Membuat saya malah tambah mual. Di saat begitu semuanya. Ya, saya jatuh. Tapi tidak tergeletak. Saya tetap bertahan dengan puji-puji dalam hati saya. Karena puji-puji yang selalu saya nyanyikan adalah ah, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya memang akhirnya Tuhan tunjukkan "Ya, obat ini harus berhenti nih, obat ini nih, nggak boleh dimakan. Akhirnya baru bisa makan sedikit-sedikit, walaupun belum belum bisa satu satu piring ya, tapi sudah bisa makan sekarang. Berapa hari ini bisa makan. Tapi itu juga pilihan yang saya mau. Kalau yang dia ajak sama orang, ya belum tentu saya mau. Bukannya sombong ini, nggak bisa dimakan gitu istilahnya. Ada yang ngirim makanan, saya pikir wah ini saya suka nih, pasti enak. Ternyata ya beda koki katanya sekarang. Jadi saya nggak ngerti, wah kok jadi begini ya gitu. Jadi ya yang ngirim sih maksudnya baik. Kadang-kadang yang mereka tahu saya suka, mereka kirim. Tapi tiba-tiba sampai rumah nggak suka saya gitu. Nah saya kan bingung sendiri. Tuhan ini bagaimana ya? Kok jadi begini? Apa makin hari makin kurus, bukan makin hari sehat, lemas, males, dan lain sebagainya. Kalau ini hari saya dikasih kesempatan untuk bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, itu kemurahan Tuhan. Bener-beneran. Ya. Karena kalau ngomong cinta, saya percaya bapak ibu-ibu pasti masih ingat lah kisah Petrus. Yesus sampai bertanya 3 kali loh. Orang kalau bertanya kepada kita sampai 3 kali dengan pertanyaan yang sama, menurut saya adalah orang itu tidak percaya sama kita. Dia tahu pasti ada kebohongan nantinya.
Atau dia sudah mengenal kita, sifat kita. Selama ini kita suka bohong gitu. Tuhan, aku cinta kau, dan lain sebagainya. Dengan puji-pujian yang luar biasa di gereja. Musik yang luar biasa, bagus semuanya. Tapi apakah betul? Nah, ini dipertanyakan. Apa salahnya di akhir tahun ini kita apa evaluasi, kita periksa diri. Selama ini kita sudah mau berganti 2026, bagaimana kita selama ini? Apakah cuma hanya bahasa Inggrisnya looks like, kelihatannya beriman, kelihatannya luar biasa, tapi sebenarnya rapuh dalamnya. Kalau tidak ya puji Tuhan ya, semua teman-teman ya. Saya kan ngomong diri saya sendiri, nggak ngomong bapak-bapak, ibu-ibu, enggak ya. Saya lagi ngomong diri saya sendiri. Jadi jangan ada yang salah ngerti ya. Dan berkati. Saya lihat terlalu banyak orang akan tumbang. Saya tidak bertumpuan. Baik dari segi ekonomi maupun segi segala macam kesehatan dan lain sebagainya. Terus saya bilang ya, ya Pak, pepatah segala macam bangsa juga ada ya. Sehat itu mahal itu. Hargailah sewaktu Anda sehat. Jangan jangan sembarangan makan maupun ya hura-hura dan lain sebagainya. Bahkan ada yang saya bilang terang-terangan, ke gereja boleh, melayani boleh bagus kok daripada ke tempat lain. Tapi kalau pagi siang malam di gereja ngapain lo? Nggak salah. Saya kira gitu aja. Apakah itu kau lebih hebat dari orang lain? Menurut saya tidak. Menurut saya ya, kalau kita beda ya, haleluya, nggak apa-apa kok. Nah ini, kehidupan kita kelihatannya kita lebih rohani. Tapi sebenarnya kita sampai di mana kita ini? 2025 sudah mau lewat. Dari gereja ada yang sudah bikin Natalan, ada yang belum, dan lain sebagainya. Semua sibuk. Lihat Zoom kita ini hari berapa orang. Yang lain semua mungkin sibuk gereja, sibuk Natalan, dan sebagainya. Puji Tuhan. Masih bisa ikut Natalan ya, puji Tuhan. Tapi tidak semua sampai kepada Natal. Saya berulang tahun pada Desember. Sering saya bertanya ketika bulan sampai Desember, saya sampai nggak ya? Ya puji Tuhan lah. Ini tahun Tuhan kasih sampai lah. Ya puji Tuhan. Lain tahun, saya nggak tahu. Karena kita tidak tahu masa depan kita bagaimana. Mau A, mau B, mau C. Kalau kembali kepada cerita tadi, Bapak itu yang rumahnya terbakar. Dia mengeluh, berteriak, dan lain sebagainya. Dia menyesali. Tuhan kok gini? Ya. Tapi berapa hari kemudian, datanglah tinggi-petinggi daerah itu. Setelah mendengar rumahnya kebakar, mereka datang memberikan bantuan. Dan bantuan itu berupa ya dibangunkan rumah yang cukup layak lah untuk dihuni. Nah, kita kadang-kadang nggak tahu di depan ini ketika Tuhan izinkan musibah terjadi. Bahasa kita kan musibah terjadi. Tapi di bahasa Indonesia pun ada pepatahnya yang mengatakan di balik musibah ada berkahnya. Nah, kita suka lupa itu. Kita pikir aku sedang menderita begini, kok yang lain nggak mau ngerti dan lain sebagainya. Bahkan mungkin saja juga dari keluarga juga ada yang nggak ngerti juga. Karena mereka dengan pengertiannya masing-masing. Dan kita akhirnya ya tertekan sana, tertekan sini. Nah, sampai di mana kita? Ku mau cinta Yesus selamanya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Benarkah? Dia setia, benar. Kita setia enggak? Setia kita sampai di mana? Kita jadi penurut firman enggak? Firman semua ya dan amin.
kita baca tadi si Petrus ya, semua sudah hafal lah ya. Mana? Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Itu yang Tuhan Yesus berikan kepada kita hamba-hamba Tuhan. Sudahkah kita mengembalakan domba itu? Sudahkah kita membawa mereka ke surga atau ke Yesus bahasanya? Atau kita bawa mereka ke neraka? Kita ajarkan sesuatu yang kita anggap benar, padahal sudah melenceng dari firman Tuhan. Maukah kita introspeksi? Selama kita melayani, atau jangan terlalu jauh dah, 2025 ya. Bener nggak yang kita kita sampaikan di dalam mimbar? Yang orang sampai terkagum-kagum. Wah, khotbahnya bagus tuh. Dan lain sebagainya. Terus nggak lama lagi bangun gereja. Puji Tuhan. Lihat aja sekarang. Ribut sedikit, pecah. Bangun gereja. Salah nggak? Nggak ngerti saya. Salah nggak? Salahnya nggak tahu. Karena masing-masing punya motivasi. Kalau kalau memang Tuhan suruh ya, saya nggak bisa ngomong apa. Karena semua dengan beraninya mengatakan mengerikan sekarang menurut saya. Tuhan suruh. Begitu mudah mencomot nama Tuhan atau memakai nama Tuhan untuk kepentingan kita sendiri dan membungkamkan mulut orang lain karena Tuhan suruh. Ini saya ngalamin sendiri dengan senior saya. Maka itu saya katakan dari tadi, saya disclaimer ya, tidak ngomongin gereja A, gereja B, gereja C, tidak ya. Tidak. Saya lagi berpikir sendiri kok. Kalau saya salah ya, ya udah. Memang kemampuan saya sampai di situ kok. Ya sudah, gitu aja. Mungkin nanti saya ngerti ya itu aja. Kalau keburu, umur sudah 80, masuk 82, 83 nih. Ya nggak tahu lah. Sekarang saya lompat dulu sedikit nih. Hati-hati nih sekarang nih ya. Dengan flu B ya kalau nggak salah ya. Bagi merajalela nih. Hati-hati semuanya. Jangan terlalu lelah badan ya melayanan, melayanan tapi jangan sampai kelelahan akhirnya gubrak aja. Ya gitu. Kembali ke sini. Kita bener nggak sih gereja yang kita ditempatkan untuk melayani atau menempatkan diri untuk melayani itu betul-betul rumah Tuhan, rumah doa. Atau kita kumpulkan itu domba-domba yang lugu yang maaf, 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 bodoh, tanda kutip ya, bodoh dan mudah dibodoh-bodohi, selesai. Kita bangga. Saya kan gembala sidang A, gembala sidang B, apalagi kalau jemaat sudah sampai ribuan. Saya nggak bilang semua ya. Kita bangga. Kita lihat gereja-gereja yang kecil-kecil tuh, ya kutu, nggak dipandang. Iya. Di antara kita ada kasih. Cinta Yesus, Yesus nggak kelihatan tuh kok, udah di surga. Teman seiman kita juga nggak layanin kok. Kita nggak hiraukan kok. Oh, kita udah nyumbang ke daerah yang sedang dilanda musibah. Puji Tuhan, ya. Itu sudah kewajiban. Kalau kau mampu ya kau bantu gitu istilahnya. Jangan bantu kantong sendiri. Itu aja. Besok ganti mobil, ganti rumah.
luar negeri, alasan pelayanan, padahal jalan-jalan. Nah, kita mari mengakhiri Natal ini. Oh ya, selamat Natal semuanya ya, selamat tahun baru. Walaupun tahun barunya belum juga, ya Natalnya belum. Tuhan berkati semuanya. Sorry, sorry, sorry. Hmm, iya. Sebentar lagi kita, wah, ah, malam kudus, sunyi senyap. Habis itu, fuh, sekarang sih nggak pakai lilin ya, pakai lampu ya. Sudah Natalan kok. Aku hadir Natal di gereja. Puji Tuhan. Hasilnya apa? Tahun sudah mau berganti. Berubahkah kita? Introspeksi, jangan kita berubah dulu deh. Introspeksi mau nggak? Pelayanan kita udah bener belum sih? Udah sesuai dengan kehendak Tuhan? Enggak sih, gitu aja bahasanya. Saya ngomong begitu serang dari hati sakit. Kenapa kok jadi begini ya? Tapi memang firman Tuhan juga sudah mengatakan begitu, ya udah. Kerjaan banyak ya. Nabi-nabi palsu dan lain sebagainya, ya udah, ya oh ya begitu ya sudah lah. Mau ngomong apa? Nggak bisa dirubah. Tapi apa kita termasuk nabi palsu? Ngomong firman nomor satu, hafal di luar kepala. Yang bisa sekolah, ya puji Tuhan. Dapat gelar, puji Tuhan. Tapi di surga nggak laku. Kalau nggak percaya, pergi sendiri deh tanya. Itu aja bahasanya. Daripada kita berdebat ya karuan. Kan firman Tuhan paling senang jadi perdebatan nih semuanya tuh. Iya. Apa lihat sosmed. Si A bilang begini, si B bilang begini, akhirnya berdebat, akhirnya berantem semuanya kira. Itu aja udah. Kita bagaimana dengan teman-teman yang lain? Dari sinode yang lain lah. Apa kita menghormati mereka dengan pemikiran mereka, dengan iman mereka? Sama-sama Kristen loh. Jangan ngomong yang lain dulu deh. Apa kita saling menghormati yang benar dengan benar? Maaf ya, belum tentu. Kita pandang mereka tuh sesat semuanya kok. Kita yang paling benar kok. Orang yang merasa dirinya benar itu sombong. Itu aja bahasanya. Karena kebenaran perlu waktu untuk dibuktikan. Walaupun sekarang kita merasa benar, belum tentu benar. Karena saya sudah melewati itu. Orang begitu. Itu saya ya, maaf ya. Kita boleh beda. Nah, kebaktian selesai. Itu lantai 2, turun ke bawah. Persis di lantai 1, Oh, where is Sihan, Anna? dia berdiri depan saya. On Pak, now she's doing recording or Enggak sih ini. finish already? oke. Pak, doain Pak. Saya juga males terus terang aja. Jawab juga nggak enak juga sih. Doa apa? Kenapa kamu? Semalam saya kalah. Kemarin saya kalah main badminton. Ya, gue ketemu lagi lah nih. Gitu aja bahasa saya dalam hati. Tapi karena sudah berdiri depan saya, ya udah tak tumpang kepala, tangan tak pegangnya kepala boleh boleh udah ya, udah. Dia pun udah seneng gitu istilahnya. Kan itu orang nggak serius kata Tuhan. Orang nggak serius mau dapat berkat. Mimpi kau. Itu bahasa saya. Mimpi kau. Kita mau Tuhan serius sama kita. Kita nggak serius sama Tuhan. Kamu datang, Ibu James Vera. Iya. Ya Om. Kita mau minta berkat dari Tuhan. Tapi kelakuan kita hantu. Nah, lucu kan? Bertentangan kan? Tapi kita mesti nggak berasa gitu. Sudah akhir 225 nih. Apa kita bisa masuk 26? Belum tentu. Walaupun usia Anda masih muda. Itu aja bahasa saya. Maaf bukan nakut-nakutin. Tapi itulah hidup.
Iya. Kita mau apa sih? Melayani, oke bagus. Cuma betulkah Anda melayani? Betulkah Anda apa? Jadi pelaku firman. Tanya mumpung masih ada waktu, tanya Tuhan. Dengan berdoa caranya ada tanya. Bagaimana tanya Tuhan? Ya berdoalah kau. Masa begitu aja nggak ngerti? Ya nggak langsung dijawab, mungkin besok-besok kali, seminggu sebulan lagi ya jawab pasti. Cuman kalau kau tanya Tuhan nggak mau dapat jawaban doa, ya kok enaknya ya gitu. Nah ini juga banyak salah daripada kita-kita hamba Tuhan yang menina bobokkan jemaat dengan soal jangan takut. Kita ambillah beberapa ayat, misalkan ayat Mazmur 91 ayat 16. Bila engkau berseru, aku pasti menjawab. Jangan takut, Tuhan pasti jawab. Jemaat enak lah dikasih ayat yang enak-enak gitu. Tapi kita juga lupa dengan ayat yang dinyatakan untuk kita lah hamba-hamba Tuhan. Ya, bukan hanya untuk jemaat, tapi untuk kita juga. Terutama kita-kita ini yang ngaku hamba Tuhan. Apalagi yang sudah puluhan tahun. Semua sudah hafal ayat ini. Bahkan kadang-kadang kita baca, kalau saya baca terlalu takut tuh serangannya. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, kalau cuma ke gereja doang kan enggak. Cuma melayani dengan begitu aja, asal selesai 2 jam kebaktian, dan selesai ya udah gitu aja. Ya enggak lah. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ini kan kita-kita nih. Jemaat ya enggak lah. Mungkin sebagian ada. Lalu saya juga, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekali pembuat kejahatan. Nah ternyata perbuatan kita kejahatan kok. Dengan bahasa lain boleh kata menipu orang kok. Membohongi orang kok. Suruh orang percaya tidak salah. Kita sendiri percaya nggak? Kita bisa membuktikan nggak bahwa di saat badai datang, kita tetap setia. Karena Tuhan Yesus setia. Berapa kali kita membohongi dia. Berapa kali kita berjanji mau sungguh-sungguh. Tapi berapa kali pun kita membohongi Yesus. Kalau tidak ya puji Tuhan ya. Semua kembali kepada kita masing-masing. Dalam kesempatan sore hari ini. Di jam berapa ya nggak tahu nih. Oh 18.26. Dikit lagi dah, berapa menit lagi deh. Sudahkah kita benar-benar cinta Yesus? Ngomong I love you gampang kok. Apa susahnya sih? Iya. Tapi benarkah kita? Kelakuan kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau kita masih jalan dengan jalan kita sendiri? Apalagi kita, oh, gue kan hamba Tuhan. So what? Emang hamba Tuhan punya spesialis, dapat satu yang istimewa dari Tuhan? Ya itu semua hamba Tuhan kok itu. Ayat ini buat kita sebetulnya mesti sering-sering dibaca loh. Supaya kita ingat terus bahwa kita nothing. Kita bukan apa-apa. Iya. Kalau kita dikasih kesempatan jadi gembala ya puji Tuhan. Jadi penginjil ya puji Tuhan. Jadi worship leader ya puji Tuhan lah semuanya.
Tapi sungguh-sungguh lah kau. Saya suka lihat pemain musik juga asal main aja gitu. Memang kebaktian selesai. Tapi ya dipuji tuh nggak ada roh Tuhan gitu. Di WL juga nggak ada, sekedar rame aja, seremonial gitu. Lalu merasa sudah melayani Tuhan. Tuhan bilang, ih, maaf ya bahasa kita ya, bahasa sehari-hari ya, jijai. Tuhan sih nggak pernah ngomong begitu ya, sama saya yang ngomong ya. Kamu bukan melayani aku kok. Terlalu banyak oknum yang membawa jemaat bukan ke Tuhan, tapi ke hantu. Menjadi batu sandungan buat jemaat. Berapa banyak orang pecah gereja. Berapa banyak orang punya punya kekesalan terhadap kita sebagai pemimpin gereja. Dan kita masih merasa fine-fine aja. Kita sudah melayani Tuhan kok. Bener nggak sih? Kadang-kadang maaf ya kekerasan yang bahasanya ya maaf, maaf, maaf. Saya boleh khotbah di depan puluhan ribu orang. Apa sih saya? Nggak ada apa-apanya. Akhirnya begitu mengalami persoalan, langsung blek. Orang mudah ngomong. Yang kuat Pak Hari, makan. Aduh, gue juga tahu. Terima kasih. Cuman bagaimana gitu. Sendiri aja gak bisa jawab. Omongan mereka tidak salah. Tapi mereka nggak tahu keadaan saya kan. Nah, ketika saya sudah di pinggir jurang, apa orang tahu? Nggak tahu. Mereka anggap saya pendeta apa gitu ya, pendeta besar barangkali. Padahal saya nggak ada apa-apanya. Gereja nggak punya, jemaat nggak punya. Dan saya bukan apa-apa. Mari kita hamba Tuhan. Saya masih ingat kata-kata Yusuf Roni almarhum. Entah dia laksanakan atau tidak, saya nggak tahu. Saya pernah dengar khotbahnya. Mari kita hamba Tuhan. Tanggalkan apa? Bukan tanggalkan apa ya? Copot kalau nggak salah bahasanya gitu ya. Copot nih mahkota nih, copot dari kepala. Jangan gara-gara mahkota ini kita jadi sombong, jadi jatuh, jadi hancur. Bagaimana kita? Oke deh, ya kembali kalau udah ku mau cinta Yesus selamanya. Tadi Ibu Lydia nyanyi apa? Tuhan Yesus setia. Terus depan lagu yang pertama itu saya lupa ya. Bagus semuanya. Tapi mari kita introspeksi. Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Ternyata Petrus tidak. Banyak orang di depannya luar biasa, awalnya luar biasa. Kita ambil contoh dari kejadian apa? Kejadian lama. Siapa? Daud, Salomo, Saul. Depannya hebat semua kok. Belakangnya hancur. Apa kita mau ke sana? Waktu kita meninggal di rumah duka, semua apalagi hamba Tuhan yang khotbah, pasti bagus ngomongnya. Dia telah pulang ke rumah Bapak. Saya suka tanya, Bapak yang mana? Gitu aja, nanya boleh dong. Bapak yang mana? Karena kelakuannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di luar tuh kedengaran tuh, wah dia begini. Saya nggak tahu, oh, Pak itu hoax katanya. Iyalah, gua nggak tahu lah, ya gitu aja. Cuman kok banyak banyak berseliweran berita-berita yang nggak bagus gitu dari orang-orang yang top-top itu semuanya itu. Maka saya sering ngomong sama orang, jadi hamba Tuhan jangan top-top lah, biasa-biasa aja. Karena pohon yang tinggi, anginnya juga tinggi gitu. Anginnya juga besar. Gitu aja bahasanya.
Iya, ya. Mungkin kalau ada salah ngomong, mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Mari kita introspeksi sebelum akhir tahun 2025 berakhir. Kita masuki tahun 2026 dengan hati yang baru, pikiran yang baru, semua serba baru dalam Yesus. Dan benar-benar kita setia menghilangkan kedagingan kita, menghilangkan kemauan kita. Ya, saya nggak berani ngomong apa-apa. Kalau Anda diberkati mobil oleh orang, ya puji Tuhan. Tapi jangan kita menginginkan sesuatu yang wah, bukan nggak boleh. Hamba Tuhan top harus mobil juga bagus dong. Ya itu kan kemauan Anda. Ya namanya mobil ya rodanya mundur aja yang penting. Itu aja. Mobil orang yang mahal ada AC, mobil kita ada AC, ya sudah lah. Jangan menginginkan sesuatu yang bukan kita punya, bukan berkat kita. Ingat baik-baik, semua orang ada ada apa? Ada ada porsinya masing-masing. Ada yang seporsi begini nih, ya tuh, ya. Ada yang lebih besar lagi dan lain sebagainya. Kalau kita punya porsi segini, dikasih air segini, luber. Iya. Ucap syukur, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, kan begitu. Bukan terus komplit Tuhan minta ini, minta itu. Besok kita cerita sama orang dengan bangganya. Saya diberkati Tuhan dengan mobil. A, merek B, merek C, gak tahu lah. Apa itu berkat? Belum tentu dari Tuhan. Bisa-bisa dari hantu supaya kita jatuh. Oke ya, maaf ya. Sekali lagi kalau salah ngomong, bahasanya nggak bagus. Mohon maaf Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Tuhan berkati pelayanan Bapak Ibu semuanya di gereja masing-masing. Ya, bless you all. Pak Konggan, saya kembalikan. Ya, terima kasih. Om Hari, terima Luar kasih biasa. Om. Buat firmannya, Makasih, masih Boksu. kenal kan? Masih, Udah lupa. cuma lupa namanya. Itu ada namanya di situ. Iya. Ini Pak. Ini Om. Ya, terima kasih Boksu Oh Ari iya, Sanosa yang sorry. sudah menjadi saluran Thank berkat you. firman Tuhan ya. Iya. Memang kita harus Amin. menyadari ya, terkadang kita hanya bisa nyanyi ku mau cinta Yesus ya. Tapi maaf kata, tapi bukan dengan hati yang tulus, yang murni. Ini hati-hati ya buat kita ya. Karena Tuhan Yesus itu dapat menilik setiap hati kita. Dia tahu isi hati kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu jangan kita bisa, maaf kata ya, mendustai diri kita sendiri. Itu bahaya sekali ya. Ya, kita suka Karena, menyenangkan diri sendiri sebetulnya. nah itu namanya juga kita menyenangkan diri kita sendiri. Ya. Jadi suka pakai topeng ya. Hati-hati kita ya. Tuhan Oh iya, Yesus satu menit itu sebentar. maha tahu ya. Dia maha Pak, luar biasa ya. Pak, sebentar Oleh Pak. sebab, ya Baru teringat silakan. Pak, Ya, ada pepatah Tionghoa. ya, Jangan jadi orang. Kita punya muka kan ada kulit nih. Ada kulit kan? ya. Ada dagingnya nggak dalamnya? Ada. Oke, terima kasih. Kulitnya tersenyum, ketawa, ngomongnya bagus. Dagingnya enggak. Itu pepatah Tionghoa Ya, tuh. dagingnya berontak. Dagingnya lain. Oke, terusin. Ya, betul. Ya, hati-hati ya. Kita kalau sampai ada yang seperti itu, mohon maaf, kita harus perbaiki ya. Karena kesempatan yang Tuhan beri itu hanya satu kali ya. Kita bisa bersihkan semua hati kita ya. Untuk apa yang menjadi keinginan Tuhan. Bukan keinginan kita ya. Keinginan manusia ini kan selalu daging. Ya, kalau hidup kita dengan roh, harus diakhiri dengan roh, bukan diakhiri dengan daging. Terima kasih Boksu Adi Sanosa yang sudah menjadi saluran berkat. Sia-sia. Sama-sama. Yes, yes. Silakan lanjut dengan doa syafaat. Siapa? Doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tadi diminta Ibu Melani ya menggantikan. Iya. Mari kita doa.
Bapak kami sangat mengucap syukur pada kesempatan sore dan menjelang malam hari Tuhan, di mana Tuhan telah berikan kami kalau hingga saat malam hari ini, bahkan kalau Tuhan kami ada sebagaimana ada hingga saat ini kena kasih dan anugerah Tuhan. Kesempatan bagi kami Tuhan, kami dapat berkumpul bersama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala nyanyian pujian yang kami naikkan malam sore hari ini dapat menyenangkan di Tuhan dan perkenanan-Mu senantiasa Tuhan bagi kami. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Hari yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman itu teguhkan dalam hati kami. Berkati hamba-Mu dalam usianya itu sudah percayakan banyak Tuhan, tapi kami minta tetap agar Tuhan pakai hamba-Mu dan keluarganya untuk melayani Tuhan dan membawa jujur datang pada Tuhan. Kami syukur bahwa hamba-Mu menyampaikan bahwa dia tetap setia dan juga diingatkan supaya kami tetap setia, supaya kami juga introspeksi hidup kami, apakah keadaan kami, apakah kami benar-benar ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi biarlah Tuhan pada malam ini kami diingatkan agar kami setia dan hidup kami sungguh-sungguh dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan, mengingatkan kami, meneguhkan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah firman-Mu Tuhan materaikan dalam hati kami. Biarlah itu terngiang-ngiang dalam kuping pendengaran rohani kami, sehingga kami senantiasa Tuhan menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kami ingin rindu senantiasa perkenanan Tuhan, dan kami tetap mau berharap bersandar pada Tuhan, dan kami mau setia pada-Mu Tuhan. Kuatkan iman kami, Roh Kudus tuntun bimbing kami, sehingga kami mampu senantiasa untuk melakukan menyenangkan hati Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Berkati kami semuanya, berkati hamba-Mu Pak Kemingguan, pelayannya, keluarganya, Aku berkati. Begitu juga Pak Hendra, kesehatannya pulihkan dengan sempurna. Dan bahkan kami semua yang hadir pada kesempatan sore dan malam hari, walaupun kami tidak sebut satu persatu, tapi Engkau melihat semua keadaan kami itu. Tapi kerinduan kami semua tentu Tuhan, agar kami tetap Tuhan senantiasa dapat Tuhan menjadikan kami perkenanan Tuhan, menjadikan kami orang kepercayaan Tuhan, menjadikan kami berkat dan saluran berkat dimanapun kami berada, agar nama Tuhan ditinggikan, dibesarkan, diagungkan. Karena Tuhan sudah berkali-kali menolong kami hingga saat ini. Semua Tuhan pertolongan bagi kami.